A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu rahimakumullah. Para ulama membahas dalam fikih muamalah salah satu bab yang diberi judul adalah al-hibbah. Kita menyebutnya dengan makna hibah, di mana akad hibah ini bahkan sudah menjadi undang-undang dalam perdata kita, di mana menurut ulama fikih hibah itu adalah bagian saling tolong menolong di antara kaum muslimin, di mana setiap amalan apapun ketika isinya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, niat semata-mata karena Allah, sudah barang tentu pemberian ini ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bagaimana Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong menolong dalam permusuhan dan dosa, dalam dosa dan permusuhan. Maka konsep ta'awun kita mengenal dalam Islam, ada misalnya namanya sodakoh, ada lagi namanya hadiah, ada juga wasiat, ada juga wakaf. Ini semuanya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain yang memang dianjurkan dalam agama. Kita tahu rahimahumullah bahwa Islam adalah agama yang bukan saja mementingkan hubungan seorang hamba kepada Tuhannya, tidak. Islam bukan hanya agama yang mementingkan ibadah ritual, tapi juga Islam adalah agama yang amat mementingkan ibadah sosial, Pak. Maka tidak ada satupun kebaikan yang kita lakukan kalau tidak mendapatkan pahala, nggak mungkin. Allah sampaikan dalam ayat yang lain, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapapun yang melakukan amal kebaikan, walaupun kebaikan itu
hanya sebesar biji sawi. Bahkan ada ulama yang menerjemahkan, walaupun amal kebaikan yang kamu lakukan hanya sebesar buntut semut hitam sing cuele, saking kecilnya Pak. Bapak pernah lihat buntut semut? Saking kecilnya nggak kelihatan. Tapi Allah sebutkan ya rohu, dia akan melihat pahala dari apa yang ia lakukan. Maka dalam fikih muamalah, ulama mengatakan bahwa hibah itu tamliku ainin bila iwadin, yaitu akad yang mengalihkan kepemilikan seseorang namun tanpa ada tukaran apapun. Kalau kita ngasih sesuatu ada kembalinya, itu namanya dagang Pak. Pak Ustadz nih saya kasih duit 5 juta tapi motor sini, lah bukan hibah, itu apa namanya? Atau Bapak ngasih saya motor, Ustadz punya motor, lah enggak, nih motor buat Ustadz tapi ini nomor rekening saya, itu jual motor namanya Pak. Kalau hibah, Pak Ustadz ini ntar pulang aja dari At-Taqwa, itu motor yang dekat tempat wudhu bawa pulang, ini STNK-nya, ini BPKB-nya, itu namanya apa? Hibah. Walaupun nyari yang begini langka nih Pak, ada apa enggak? Kalau yang ada saya tandain nih. Tamliku tatawu'in. Ulama juga mengatakan bahwa yang namanya hibah itu mengalihkan kepemilikan yang hukumnya sunnah. La lihtiyajin, bukan karena kebutuhan, wala liqasdi thawabin, bukan karena sengaja ingin mendapatkan pahala, wala liikromin, bukan pula untuk mendapatkan kemuliaan. Sebab katanya fa in kanat liqasdi thawabin fahiya sodakoh. Kalau orang memberikan sesuatu niat dapetin pahala, ini namanya sodakoh. Kalau ada orang yang memberikan sesuatu niatnya untuk memberikan kemuliaan, ini namanya hadiah. Ini maka saya katakan, kalau ada orang ngasih sesuatu kepada gurunya, namanya apa Pak? Wakaf, hibah, sodakoh, apa hadiah? Hadiah. Maka jangan anggap upah Pak. Saya kalau ada orang bilang, Ustadz nih upah ngajar minggu kemarin, saya nggak mau terima Pak. Sebab ilmu Allah tuh nggak bisa dibuat satu upah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan kau perjual belikan ayat-ayatku, kata Allah, dengan harga yang murah, nggak boleh. Maka ungkapannya bukan upah Pak. Apalagi nih jasa Ustadz ngajar kemarin, itu kalau jasa Bapak minta tolong dibenerin listrik yang mati, itu jasa namanya Pak. Tapi kalau niatnya memuliakan, itu namanya hadiah. Walaupun saya sampaikan di garis bawahi, semua ini adalah tatawu, sunnah, tetap dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama, wa kullu shadaqatin wa hadiyatin hibah wala aksa. Ulama fikih mengatakan setiap sodakoh atau hadiah ini sebenarnya hibah juga, tapi tidak sebaliknya. Kalau hibah itu kita niatkan dapat pahala, maka dia sama seperti sodakoh. Kalau dia niatnya untuk memuliakan, maka ini namanya hadiah. Walaupun semuanya bisa disebut dengan hibah. Dalilnya hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wal hibatu birrun,
Dan orang yang menghibahkan sesuatu itu bagian dari kebaikan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri. Hal ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan sodakoh dengan hibah. Kalau sodakoh tidak perlu ada syarat dan rukunnya, Pak. Bahkan untuk sodakoh, kita ngasihin uang kita niat sodakoh, yang nerima nggak tahu, itu nggak masalah. Bahkan di dalam Al-Quran, sodakoh terbaik ketika yang nerima nggak tahu kalau kita ngasih duit sama dia. Sodakoh tu sirri, sodakoh yang dilakukan diam-diam. Atau dalam istilah yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, orang yang bersodakoh dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Ini kan perumpamaan, Pak. Ada nggak orang yang tangannya ngasih yang kanan, yang kiri nggak tahu? Kan nggak mungkin. Lawang sama-sama di sini kok. Tapi ini perumpamaan sedekah terbaik ketika kita nggak ada seorang pun yang tahu. Misalnya diumumkan pada hari Jumat, alhamdulillah pemasukan amal Jumat ini dari hamba Allah 50 juta. Hamba Allah, nggak ketahuan orangnya. Atau bisa jadi kita mau ngasih sesuatu hari Jumat, saya nggak tahu mau ngasih siapa, saya taruh aja di bawah karpet, pas dibuka 50.000. Pokoknya siapa aja yang nemuin duit ini saya serahkan sodakoh. Atau bapak nyiapin botol minuman, air kemasan di luar, bapak tulisin siapa saja yang membutuhkan silahkan diambil. Itu namanya sodakoh, Pak. Nggak perlu ada syarat dan rukunnya. Sementara hibah, kata ulama, hibah itu ada rukunnya, ada syaratnya. Fa arkanul hibbati thalathatun, aqidun, wahibun wa mauhubun lahu, wasighatun wa mauhubun. Rukun hibah kata ulama fikih ada 3. Yang pertama aqid, orang yang melakukan transaksi. Siapa dia? Wahib wa mauhubun lahu, orang yang menghibahkan dengan orang yang nerima hibah. Kalau sedekah nggak pernah ada, Pak. Maka hibah yang kedua wasigot, ada ijab kabul. Kalau sedekah nggak perlu, karena hibah mirip dengan wakaf. Wakaf itu nggak boleh nggak ijab kabul, harus ada ijab kabulnya. Bahkan dalam undang-undang perdata kita yang namanya wakaf atau hibah, untuk punya kekuatan hukum ini harus didaftarkan di akta notaris. Karena beda dengan sodako, Pak. Kalau sodako biasanya jumlahnya dari mulai paling kecil sampai tak terbatas. Kalau orang akadnya hibah biasanya jarang yang kecil. Nggak mungkin bapak nih saya hibahin permen 1, nggak mungkin. Biasanya hibah nih saya hibahin motor, saya hibahin mobil, saya hibahin tanah, saya hibahkan rumah. Karena ini persoalan besar, maka jangan sampai nanti di kemudian hari menjadi masalah. Maka hibah harus didaftarkan kepada akte notaris. Karena yang namanya manusia itu kan sering bolak-balik hatinya, Pak. Ada pepatah Arab yang mengatakan wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi wa ma summiyal insanu illa linisyanihi. Tidak dinamakan hati itu kolbun karena memang hati itu sering bolak-balik, Pak. Ini hati kita kalau lagi lempeng kan bener banget, pokoknya
Kalau ini tanah laku, Ustadz tenang aja. Tuh lagi belum laku Pak. Udah laku mah, kira-kira bener nggak tuh datang ke rumah Ustadz? Jadi omongan yang pertama tadi bener. Pokoknya Ustadz kalau ini tanah laku, tenang aja. Loh bener, tenang terus Pak. Wa masumiyal insanu illa linisyanihi, tidak disebut manusia itu karena memang tukang lupa. Tahu-tahu kemarin udah diomongin, bang itu tanah yang 10 meter saya kasihin buat abang. Ngomongnya mungkin lagi punya duit. Ketika lagi susah atau terjadi masalah, tahu-tahu kita jual, ditanyain, lah kok tanah saya dijual? Lah kan udah dihibahin. Kapan? Buktinya mana? Maka dalam undang-undang kita, wakaf harus ada akte wakaf, hibah harus ada akte hibah. Walaupun dalam fikih muamalah nggak wajib Pak. Orang yang sudah mewakafkan sesuatu nggak pakai tulisan udah jadi wakaf kalau ada ijab dan qabul. Orang yang sudah menghibahkan sesuatu walaupun belum ada surat bukti saya yang bertanda tangan di bawah ini nama fulan dan seterusnya, kalau memang udah salaman, saya hibahkan kebun ini semua untuk kamu, ya saya terima, itu sudah jadi akad hibah Pak. Makanya kemudian orang yang hibah ini ada syarat dan rukun tadi. Yang pertama orang yang menghibahkan, yang kedua orang yang menerima hibah, di mana syarat orang yang menerima maupun yang memberikan hibah haruslah orang yang memang cakap dalam bermuamalah. Artinya dia orang bener, bukan orang yang lagi ODGJ. Tahu ODGJ? Gara-gara nyalek kagak jadi misalnya, stres. Tahu udah nih Bang Haji Ipan, tanah saya yang 100 meter saya hibahin ke Bang Haji dah. Ya udah saya terima. Orang lagi stres. Lah tahu-tahu pas inget tanah gue mana ya? Maka nggak boleh. Anak kecil, bang udah tuh mobil bapak saya buat abang aja dah. Lah makasih Tom, udah makasih ya. Yang nerima goblok. Lah bocahnya ngomong. Hibah itu baik yang ngasihin atau orang yang menerima haruslah orang yang cakap, balik, berakal. Yang kedua, sigot. Sigot itu adalah ijab dan qabul. Saya berikan sebidang tanah ini buat kamu, ya saya terima, selesai. Yang ketiga, syarat itu adalah al-mauhub, barang yang dijadikan hibah. Ulama mengatakan kaidahnya kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap barang yang boleh diperjualbelikan jaza hibatuhu, maka boleh dihibahkan. Sekali lagi, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuhu. Setiap sesuatu yang boleh diperjualbelikan maka boleh dihibahkan. Ini ketentuannya itu aja. Ini layak nggak memang diperjualbelikan? Kalau misalnya ini saya hibahin tutup gelas, lah bukan hibah ini Pak. Kalau udah second mana mau, kecuali ada 1000 tutup gelas laku. Atau nih saya hibahkan genteng sebelah, kagak hibah itu mah. Genteng sebelah buat apaan? Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibbatuhu. Ini pertama. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, ketentuan hibah itu dilakukan adalah halal hayati. Pada saat orangnya masih hidup, diserahkannya pun saat terjadi ijab qabul, itu hibah. Kalau misalnya dia ngomong begini,
ini tanah 100 meter buat elu, tapi nanti ambil kalau bapak mati. Itu bukan hibah, Pak. Namanya apa? Wasiat. Nanti wasiat beda lagi ketentuannya. Maka untuk kaitan hibah, kata ulama, hibah itu boleh dilakukan antar orang tua kepada anaknya. Misalnya kita tahu nih, waduh kalau warisan kayaknya terjadi masalah. Udah deh, sebelum bapak nggak ada, bapak hibahin aja deh. Cuma yang terbaik kata ulama, kalau itu mau dihibahkan atas wiyatu bainal aulad fil atiyah. Yang terbaik kalau mau dihibahkan kepada anak dari orang tua, maka disunnahkan membaginya sama rata. Mau itu laki-laki, mau itu perempuan, bi an yusawwiya baina dzakari wal untha. Samain. Yang laki bapak kasih 100 meter yang ono. Empolu tong nih di sono. Nih ade lu lagi di sono. Itu udah masing-masing bapak kasih. Itu namanya hibah, Pak. Berdasarkan hadis dari Nu'man bin Bishir radhiyallahu taala anhuma, annahu qala wahabani abi hibbatan. Ceritanya Nu'man bin Bishir ngadu kepada Nabi, ya Rasulullah, bapakku memberikan aku hibah. Faqalat ummi Amrah binti Rawahah la ardo hatta tushhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata emaknya, saya enggak ridho sebelum disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka datanglah Nu'man bin Bishir kepada Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah, inna umma hadza a'jabaha an ushhidaka alalladzi wa'adtu libniha. Singkat hadis ini, ketika ditanyain, apakah kamu memberikan kepada anakmu yang ini, kamu masih ada anak yang lain? Dia jawab, iya ada. Apakah kamu berikan dia? Belum. Kalau begitu balikin lagi, bagilah sama. Jadi kita mau ngehibahin sesuatu yang terbaik sama rata antara laki-laki dengan perempuan, kecuali ada hal yang sifatnya dalam syarak boleh. Contoh misalnya, makanya saya kasih yang ini banyakan Ustadz, ini abangnya mah kagak pernah sembahyang, susah banget diaturnya. Makanya abangnya mah saya nggak kasih 100 meter, cuman 20 meter buat kuburan dia doang. Boleh kalau itu, Pak. Tapi kalau sama-sama anaknya nggak ada masalah, yang terbaik dibagi sama rata. Dan yang unik, untuk hibah ini, kalau hibahnya diberikan kepada orang lain yang bukan anak dan bukan cucu, maka hukumnya haram kalau dibalikin lagi, Pak. Misalnya udah ngomong, udah nih saya hibahin 100 meter tanah, tahu-tahu dapat setahun, Ustadz mohon maaf ya, ini ngomong-ngomong kemarin gak jadi dah dihibahinnya, saya ambil lagi ya, saya ganti aja motor 1. Ulama sepakat hukum hibah yang diambil lagi hukumnya adalah haram. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, orang yang mengambil lagi hibahnya kepada orang lain, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aidu fi hibbatihi kal kalbi yaqiu thumma ya'udu fi qai'ihi. Serem banget perumpamaan Nabi, Pak. Kata Nabi, orang yang minta dibalikin sesuatu yang pernah ia hibahkan kepada orang lain, sama seperti seekor anjing yang muntah
kemudian muntahnya dimakan lagi sama tuh anjing. Nabi ungkapkan kal kalbi, kayak anjing. Kalau orang Betawi nyebutnya borok sikutan. Sikut borok tuh gimana perumpamaan Pak? Lah udah dikasih diminta lagi, gimana mulanya sih ini? Saya pernah ngalamin Pak. Ada orang udah akad hibah. Saya tanya ini ngomong-ngomong, pertamanya ngomong begini, Ustadz itu tanah yang di itu ambil aja buat Ustadz. Lah kan cakep banget tuh Pak omongan. Ini ngomong-ngomong ambil aja, gimana nih akadnya? Ini akadnya wakaf apa akadnya hibah? Ya udah saya kasih Ustadz. Kira-kira kalau udah ngomongnya saya kasih, akadnya apa Pak? Hibah bukan? Hibah. Tahu-tahu dapat 2 tahun itu tanahnya dijual Pak. Saya nggak dikasih tahu. Tetangganya yang ngomong, Ustadz lah itu tanah yang kemarin Ustadz urusin udah dijual. Nah, siapa yang jual? Lah yang punya. Terus kemana? Yang disuruh jual bukan dia, yang kemari anak buahnya. Duitnya udah laku, udah. Duitnya kemana? Lama yang punya sono. Ini kan aneh Pak. Udah ngomong, udah nggak apa-apa saya kasih. Itu udah akad, udah sebenarnya. Cuman memang saya berusnudzon, udah nanti aja deh urusan suratnya mah. Karena perbedaan antara wakaf dengan hibah ini memang tergantung akad Pak. Hati-hati dengan akadnya. Kalau Bapak ngomong begini, Ustadz saya mewakafkan, saya ngasihin tanah tuh 100 meter di samping Masjid At-Taqwa buat Ustadz. Harus dijelaskan, ini buatnya apa dulu nih? Kalau dia ngomong, ini maksudnya tanahnya saya wakafin untuk kepentingan umat Islam, tapi Ustadz yang jadi nadirnya. Maka tanah yang 100 meter itu namanya wakaf. Gak boleh dijual, gak boleh diwarisin. Tapi kalau ngomongnya, ini saya kasihin buat Ustadz, lah iya dikasih ini gimana? Iya buat Ustadz, udah terserah. Pokoknya di tanah buat Ustadz. Suratnya gimana? Udah gampang, ini mah buat Ustadz. Berarti akadnya hibah. Kalau hibah itu bukan buat orang umat Islam, buat siapa? Buat yang nerima. Jadi buat siapa tuh tanah Pak? Buat saya. Amin, nggak apa-apa. Roman nggak mau doain amat sih. Roman nggak ikhlas amat sih. Walaupun contoh lah, siapa tahu jadi doa. Itu namanya hibah. Boleh saya jual? Boleh. Ini kan kadang-kadang nggak jelas Pak. Ini sebenarnya hibah apa wakaf? Kadang-kadang disaru-saruin. Kagak kok nggak wakaf, makanya gua jual lagi lah. Atau orang gua nggak ngomong wakaf kok nggak ngomong hibah juga. Gua cuman bilang suruh pakai aja kalau lagi perlu. Kalau gua belum perlu ya pakai. Kalau gua udah perlu ya gua ambil. Dulu ngomong nggak begitu. Dulu masih tanah semeter 20.000. Pakai aja Ustad. Gila sekarang semeter 20 juta aja. Gua nggak ngomong wakaf dah. Tanya tuh orang-orang siapa yang lu tanya? No Aji Anu lu tanya, udah mati orangnya. Lu tanya no Aji si Anu, udah meninggal juga orangnya. Mau nanya siapa? Nanya setan. Makanya setannya banyak Pak. Orang ngasih tanah itu mau itu wakaf atau hibah, hal yang tidak ringan. Kadang-kadang bapaknya udah ngasih, tiba-tiba bapaknya meninggal karena belum sempat suratnya dikasih. Bapaknya nggak ngomong lagi sama anaknya Pak. Tahu-tahu pas dibuka lemari, lah ini ada sertifikat tanah ini, wilayah baru ganceng ini. Coba tanyain, ditegesin Pak, ini punya saya tuh, ada saksinya, ini ada videonya tuh. Dulu saya masih simpen, untung HP saya kagak hilang. Masih ada videonya bahwa ini hibah buat saya. Lah orang bapak saya nggak pesan apa-apa, ya udah nggak jadi Pak ya, sini saya jual besok. Lah kita yang cuma dapat video doang Pak, nggak punya kekuatan apa-apa.
Makanya dalam undang-undang perdata hibah harus dikasih surat. Nah yang selanjutnya, boleh ngambil lagi atau diambil lagi hibah itu kalau hibah dari bapak kepada anaknya atau dari kakek kepada cucunya. Nah ini Pak yang unik. Tadi hukum asal hibah itu nggak boleh diambil lagi, hukumnya haram, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Contoh begini, sekarang kita masih banyak duit, misalnya mobil 10, banyak amat tuh mobil 10 ya, kan bukan punya saya, bukan, ini contoh sipulan, gak usah amin, ini nggak apa-apa, orang sipulan ini mah. Tahu-tahu mobilnya yang 10 ini dikasihin anaknya, lu satu, lu satu, lu satu, lu satu, udah 4, pembantunya satu. Ini tetangga yang suka ngurusin kebun, gua kasih juga lu carry tahun 89. Yang penting mobil. Belum lama dikasih itu semua Pak. Dapat 5 tahun, usaha orang yang ngasih hibah tadi bangkrut. Maka yang boleh diambil lagi hibah sama anaknya tadi Pak. Kalau sama tukang kebunnya carry 89 tadi nggak boleh diambil, pembantunya itu mah. Tapi kalau anak-anaknya boleh diambil. Maaf ya nak, tanah sama mobil yang bapak kemarin kasihin bapak ambil lagi ya. Bukan apa-apa nih, bapak usahanya lagi payah banget. Ini juga pernah saya temui kasusnya Pak. Ini anak saat dia masih kuliah pernah dikasih tanah, lumayan memang jumlahnya 500 meter, sudah ada rumahnya, bahkan ditulisin sama bapaknya, jadi gue tulisin buat lo. Tahu-tahu ketika ini anak sudah punya anak 2, kurang lebih 10 tahun kemudian, ternyata bapaknya ngambil lagi, anaknya ngelawan Pak. Ini bapak saya dolim ini Ustaz. Dolim kenapa? Saya udah dikasihin tanah yang ada di tapi diambil lagi. Ini kira-kira bapak saya termasuk bapak durhaka apa enggak? Waduh, pertanyaan bapak durhaka Pak. Kalau anak durhaka udah sering kita dengar Pak, ini bapak durhaka. Ternyata kata Nabi enggak. Bapak yang sudah memberikan hibahnya kepada anaknya ini tidak masalah untuk mengambil hibahnya kembali. La yahillu li rajulin an yu'tiya atiyatan aw yahiba hibatan fayurja'u fiha illal walid fima yu'ti li waladih. Kata Nabi, haram hukumnya seseorang yang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu dibalikin lagi. Boleh kalau kesepakatan Pak. Misalnya bapak ngasih hibah mobil, tahu-tahu bang mobil masih ada, alhamdulillah, begini ya, mohon maaf mobil EVP-nya saya ambil lagi, tapi saya ganti aja sama Innova tahun 2023. Boleh apa kagak? Ada apa kagak? Nah itu yang masalah Pak. Lu bahaya amat orang ya, udah dikasih tadi hibah mobil tahun tua, ntar saya ganti, saya ambil lagi sini tuh, yang ini sorganya duluan, yang begitu orang tuh Pak. Tapi kalau buat kata Nabi ilal walid, kecuali orang tua, ketika dia memberikan sesuatu kepada anaknya boleh diambil lagi. Jadi kesimpulannya, anak yang mengambil lagi pemberiannya kepada anaknya bukan bapak durhaka. Malah kalau anak yang mau, oh bapak perlu, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita adil Pak. Kalau memang bapak ngambil cuma 1 orang tadi, jangan semuanya ambilin lagi atau ditukar. Karena walau bagaimanapun ini akan menyakiti hati anak kita. Anak udah senang-senang dibeliin mobil atas nama dia, BPKB-nya nama dia,
STNK otomatis nama dia, udah girang banget tuh anak. Alhamdulillah, mobil dong namanya tuh, nama gua. Diambil lagi sama bapaknya. Kesian. Walaupun secara hukum tidak menjadi masalah, tetapi ini kelak akan menghilangkan wibawa orang tua terhadap anaknya. Tapi kalau bicara hukum, boleh orang tua mengambil hibahnya kembali, apalagi anak yang rela menyerahkan kembali, insya Allah termasuk anak yang soleh. Kalau perlu kalau dipinta sama bapaknya, bapak perlu lagi, ya ambil pak, nggak apa-apa, maafin, emang namanya juga saya dibagi, kan bukan saya yang beli. Bapak perlu, ya udah ambil aja sekalian pak, bini saya boleh ambil juga ono, rumah mana sampai saya pak, paling kata bapaknya kelewatan nak lu ini namanya. Ya ini jangan sampai kita salah paham. Walau bagaimanapun hibah termasuk dari amal kebaikan yang insya Allah pahalanya pun pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kajian fikih muamalah kita malam ini tentang hibah. Semoga kita dapat memahaminya dengan baik dan insya Allah dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tafadhol. Ya. Cukup? Baik, Bapak hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun kita belum bisa memberikan hibah, wakaf, sodakoh dan sebagainya, paling tidak kita niatkan dalam hati kita. Karena kata Nabi, niyatul mu'min khairun min amali. Orang yang sudah meniatkan satu amalan kebaikan, insya Allah sudah dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berazam, pokoknya insya Allah kalau saya begini, saya akan keluarkan ini. Maka mudah-mudahan Allah banyakin rezeki kita, rezeki yang banyak dan halal dan barokah. Mari bersama kita takhtimkan majlis ilmu yang mulia ini dengan bersama membacakan doa. Al-Fatihah ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Balakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana wa ya ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liman ahdarana wa liman ghaba'na wa lihayyina wa limayyitina wa lisaghirina wa likabirina. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya mudabbir dabbir, yassir kulla asir, fataysirul asir alaika yasir, hajatuna ilaika kathir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.